wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya, berjumpa lagi dengan Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandrung Mangu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dalam kajian fikih wanita. Para pemirsa, pada hari ini kita kedatangan satu narasumber lagi, yaitu Bapak Kiai Hanif, ya, salah satu penyuluh yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Pada hari ini akan membersamai kita dan kita langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hanif sudah hadir di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandrung Mangu. Pada hari ini Pak Kiai, kita akan membahas tentang apa ini ya? Insya Allah nanti kita akan membahas tentang hikmah-hikmah di balik adanya seorang wanita mendapatkan haid kayak gitu loh. Oke, para pemirsa, jadi luar biasa, haid adalah merupakan hikmah ya dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan anugerah bagi seorang wanita ya. Ternyata seorang wanita memperoleh anugerah yang namanya haid. Ternyata haid itu ada beberapa hikmah di balik seorang wanita mengalami menstruasi atau haid. Oke. Apa aja Pak Kiai hikmah-hikmah seorang wanita mempunyai haid atau diberi anugerah kedatangan haid, menstruasi atau datang bulan? Terima kasih Pak Kiai atas waktunya dan kepada pemirsa semuanya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah siklus yaitu haid kepada seorang wanita atau kaum hawa. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 22 termaktub di sana, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatuhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dalam ayat ini menerangkan tentang dulu Rasulullah SAW ditanya tentang masalah haid yang kemarin pada pertemuan yang telah lampau telah dijelaskan bahwasanya secara terminologi bahwasanya haid adalah sebuah darah yang keluar dari farji seorang wanita atau kaum hawa yang dalam keadaan sehat dan telah memenuhi umur atau sinil. Dalam hal ini saya tidak menerangkan tentang perincian tentang haid, tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menciptakan seorang wanita terus darah yang keluar setiap bulan. Itu ternyata di balik itu semuanya ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Saya hanya akan mengutip beberapa poin saja. Dalam hikmah yang tertera sebagaimana dalam kitab Risalatul Mahid dan kitab-kitab yang lainnya, bahwasanya seorang wanita kenapa kok diberikan satu haid. Terus orang haid itu juga terjadinya itu bukan pada seorang yang sedang hamil, walaupun tidak menutup kemungkinan seorang wanita yang hamil juga kadang-kadang haid kayak gitu. Oh, ada ya Pak Haji ya? Ada. Jadi seorang hamil dia keadaan hamil tapi haid ya? Iya. Apa itu mengganggu kehamilan nggak Pak? Tidak sih, tidak mengganggu kehamilan itu. Hanya tapi jarang kayak gitu Pak. Oh gitu ya. Dalam beberapa keterangan ada kata gitu. Oh gitu ya. Tidak semuanya orang yang hamil itu tidak mengalami haid. Kadang-kadang mengalami haid karena pada dasarnya darah haid itu yang keluar pada diri seorang yang tidak
sedang dalam keadaan hamil, memang aslinya darah haid itu sebagai sebuah makanan bayi gitu. Gitu loh. Artinya kayak gini, ketika darah itu tidak terproses untuk dimakan janin yang ada di dalam rahim seorang perempuan, akhirnya dia dikeluarkan karena itu menjadi kotoran kayak gitu. Oh gitu ya. Ya. Ada beberapa manfaat atau hikmah di dalam seorang wanita kenapa mengalami haid. Yang pertama, bagi wanita itu untuk berlatih menghadapi cairan yang menjijikan. Jadi dilatih sedini mungkin mulai umur kira-kira 9 tahun kayak gitu loh. Iya. Karena seorang wanita kodratnya nantinya kan pasti punya jodoh dan dia akan menjadi seorang ibu rumah tangga. Tentunya nantinya akan mendapatkan beberapa kotoran-kotoran yang dari suaminya dan seterusnya gitu loh. Yang pertama itu. Terus untuk yang keduanya, melatih seorang wanita agar lebih rajin dan tidak jijik serta cekatan. Bisa kita lihat kalau seorang wanita rajin dalam bersuci gitu, bersuci dan menurut bahasa Jawa itu open dengan kesucian itu ya, insya Allah dengan anak-anaknya pun dia akan open, akan selalu mengutamakan kebersihan itu Pak. Oh gitu. Nah, gitu. Ya, jadi ya. dilatih sedini mungkin. Kalau seorang wanita sudah tidak memperhatikan tentang suci, memperhatikan tentang bersuci ketika dia itu haid, pastinya dia pun dengan kesucian yang lain pun dia akan ngemprah dan kayak gitu aja gitu. ya. Gitu. Siap. Insya Allah seperti itu. Kalau dia itu dari sedini mungkin sudah sering berlatih mensucikan diri, kemaluannya dan lain sebagainya itu, akhirnya dia pun kepada anak-anaknya pun dia akan menerapkan hal yang sama. Terus dari situ pula dia akan belajar memperhatikan ibadah-ibadah yang lain karena kaitannya itu banyak sekali. Haid itu akan berkaitan dengan sholatnya, ibadah lainnya gitu loh. Jadi nanti kan ada keterangan yang lebih mendetail tentang bagaimana caranya mengkodok sholat bagi orang yang haid, sholat apa saja, waktu apa saja yang harus dikodok. Gitu loh. Untuk yang ketiga kalinya, yaitu tadi yang telah saya terangkan bahwasanya bagi janin di dalam rahim wanita, karena yang ada di dalam rahim seorang wanita tidak dapat makanan Pak. Itu gitu tadi ya. Kan kenapa dikatakan darah haid itu kan sebuah makanan bagi janin, karena janin itu tidak bisa menerima makanan langsung kecuali menyerap daripada sari makanan-makanan yang diperoleh dari ibunya yang mengandung. Kiranya seperti aja pakai yang bisa saya terangkan. Mudah-mudahan dengan adanya kita mengetahui hikmah-hikmahnya ini, kita akan semakin meningkatkan pengetahuan tentang cara bersuci kayak gitu loh. Karena dalam ayat tadi yang dikatakan yang terakhirnya, fa idza tatahharna fa'tu min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang tobat dan orang-orang yang senantiasa bersuci. Oke, jadi secara kesimpulannya Pak Kiai Hanif Fatur Rahman ya. Pertama adalah apa Pak Kiai tadi hikmahnya? Yang pertama melatih diri seorang wanita senantiasa bersuci ya, gitu loh. Dengan melatih diri sendiri bersuci, akhirnya dia pun akan menerapkan kepada anak-anaknya nanti yang kayak gitu loh. Yang kedua melatih seorang wanita untuk tidak merasa jijik untuk gitu ya. Dengan pasangannya gitu loh. Karena dia itu seorang wanita pastinya menerima sperma yang sperma itu secara keterangan di dalam Al-Qur'an adalah maun mahinun kayak gitu Pak ya. Gitu ya. Iya, jadi air yang teramat hina gitu loh. Gitu ya. Iya, betul. Kalau sudah terlatih dari sekarang, dari sedini mungkin umur 9 tahun sudah ditakdirkan
mengalami haid, Betul, ya betul. akhirnya dia akan semakin lebih dini untuk mengalami menangani secara bersuci yang benar baik ya. dan benar Baik, kayak ya. gitu. Terus yang ketiga, Yang ketiganya yaitu bahwasanya hikmah daripada haid merupakan itu makanan bagi janin. Oh, Nah, jadi ketika hamil akhirnya kan tidak haid gitu loh. begitu Pak. ya. Jadi itunya istilahnya apa, bahan-bahan yang Bahan tadinya jadi darah haid itu jadi makanan dari makanan bagi bayi. Makanya dalam seorang wanita yang sedang mengalami kehamilan, nah itu kan Tidak tidak haid ya? terjadi haid. Oh, Karena gitu ya. sari makanan yang tadinya keluar menjadi darah haid diserap oleh bayi itu. Itulah hikmah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada bayi itu melalui ibunya. Gitu kan. Oke, terima kasih Pak Kiai Hanifatur Rahman. Beliau adalah salah satu penyuluh yang ada di kantor Kementerian Agama dan alhamdulillah pada hari ini bisa hadir di sini. Oke, sekian para pemirsa, silakan kalau ada pertanyaan dan komentar, masukan, silakan Anda tulis di komen video ini. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.